Poco X3 Pro sempat viral di Indonesia pas launchingnya dulu, karena dia pakai Snapdragon 800 series di harga 3 jutaan. Sayangnya Poco nggak ngebawa X4 Pro, dan sekarang Poco bawa suksesornya nih, Poco X5 Pro yang harganya juga mulai dari 3 jutaan. Spesialnya apa dari smartphone ini? Kita kupas di video review kali ini. Yuk! Jadi ada dua varian Poco X5 Pro yang dijual di Indonesia. Yang pertama itu RAM 6GB dengan storage 128GB, harganya 3,9 jutaan. Dan varian yang gua review kali ini, yang gua pakai kurang lebih 2 mingguan lah, jadi daily driver. RAM-nya 8GB, storage-nya 256GB, itu harganya 4,4 jutaan. Emang agak mahal sih buat sebuah Poco ya, karena Poco tuh kan identiknya sama smartphone 2-3 jutaan, dan ini tiba-tiba X series jadi 4 jutaan buat varian termahalnya. Emang sih dibandingin sama seri sebelumnya, dalam hal ini Poco X3 series ya, Poco X3 Pro ya, karena X4 Pro tuh nggak masuk ke Indonesia. Ada banyak upgrade yang dikasih Poco buat smartphone ini ya. Termasuk juga sama X4 Pro lah ya, yang cuman beredar di beberapa negara aja. Mulai dari desainnya, performance-nya, kualitas layar, sampai kualitas kamera, ini upgrade banget di smartphone ini. Kalian masih ingat Poco X3 Pro selain identik dengan Snapdragon 860-nya apa? Bodinya yang bulky, bongsor banget tuh HP, tebal, terus juga kurang enak dipakai, kurang enak digenggam, agak berat juga, karena beratnya itu kalau nggak salah 200-an gram lebih, 215 gram kalau nggak salah ya. Dan smartphone ini bobotnya sekarang bener-bener direduksi banget sama Poco. Poco X5 Pro itu beratnya sekarang cuma 181 gram dengan ketebalan cuma 7,9 mm. Jadi secara desain upgrade-nya udah cukup signifikan nih. Smartphone ini juga terasa, build quality-nya terasa mantap. Meskipun gue tahu ini materialnya plastik, polikarbonat, tapi secara build quality udah dijamin lah, karena pas gue pakai HP ini, smartphone ini lebih enak digenggam, lebih enak dipakai, dan aman-aman aja. Karena jujur nih, sorry nih Poco ya, 3 kali ya smartphone ini jatuh, kesenggol dari meja lah gitu ya, kepleset gitu. Dan nggak kenapa-kenapa, nggak baret, layarnya juga aman sentosa. Terus sempet juga ketumpahan air, ya aman. Dan karena smartphone ini udah ngantongin rating IP53 alias tahan percikan air atau tumpahan air dan juga debu. Asalkan jangan dibawa nyelam atau kecemplung aja, smartphone ini aman-aman aja. Cuman ada kekurangan yang menurut gua dari soal desain ya, kekurangan yang menurut gua ini parah sih. Parah. Karena gua tahu sih Poco dan Xiaomi itu emang saudaraan lah ya. Ya Poco itu bagian dari Xiaomi. Tapi nggak semestinya dong desainnya dari HP-HP Xiaomi itu dipakai lagi buat Poco, nggak gitu dong. Masa sih nggak ada tim R&D-nya gitu ya buat ngedesain smartphone sendiri? Kalian tahu nggak Redmi Note 12 Pro yang 5G? Yang udah beredar juga di Indonesia? Coba deh kalian yang punya smartphone ini, sambil nonton video ini, kalian lihat bagian belakangnya, kalian juga lihat video ini. Mirip banget kan? Cuman beda warna doang. Mulai dari bingkainya, posisi port, atas dan bawah, bingkai kamera, sampai juga frame bodinya ini beneran sama, cuman beda di warna doang. Warna Poco emang nyentrik, warna Poco yellow ya, warna kuningnya emang nyentrik, di pilihan Redmi Note 12 Pro 5G itu nggak ada. Dan yang bikin beda, sedikit bedanya emang di sini sih, logo Poco segede gaban yang di samping bingkai kameranya. Cuman beneran, ini tuh kok kayak cuman ganti baju aja gitu ya, secara body ini sama, beneran sama. Cuman kayak gua nih, kembaran gua ada beda baju. Nah, itu Redmi Note 12 Pro 5G dan Poco X5 Pro 5G. Mungkin ya yang jadi satu-satunya perbedaan signifikan dari kedua smartphone itu adalah di bingkai kameranya sih. Posisi LED flash, tulisan Poco, sama tulisan logo 108 megapiksel. Karena di HP-nya Redmi itu pakai kamera 50 megapiksel. Nah, upgrade lainnya dari smartphone ini adalah bagian layarnya. Udah nggak lagi IPS LCD kayak di seri sebelumnya, Poco X3 Pro ya. Sekarang layarnya udah pakai AMOLED, ukurannya standarnya Xiaomi, standarnya Poco 6,67 inci, resolusinya Full HD+, dan udah ngedukung 120 Hz refresh rate-nya. Dan yang apa ya, yang jadi catatan gua adalah
kelebihan ya pastinya, dia udah ngantongin sertifikat HDR10+. Jadi mau nonton YouTube, mau nonton Netflix, kalau kalian langganan Netflix, di resolusi tertinggi dan HDR-nya nyala bisa di smartphone ini karena dia juga udah ngantongin sertifikasi Wideview L1. Jadi ya aman buat nonton Netflix di resolusi Full HD+. Full HD, asalkan ya paketnya cocok lah sama kantong kalian gitu. Layarnya pun punya pancaran warna yang menurut gue lumayan bagus. Emang nggak sebagus HP-nya Realme yang AMOLED, Oppo yang AMOLED, apalagi Samsung. Emang masih kelihatan warnanya agak kurang gitu ya dari pancaran warnanya kalau nonton video-video yang emang berwarna gitu. Tapi seenggaknya untuk smartphone 3-4 jutaan, layar AMOLED ini emang udah bagus sih. Cuman kurang fitur aja, fitur buat kontrol kayak kualitas resolusinya, kualitas warnanya emang agak kurang di fitur aja. Tapi sejauh ini overall cukup bagus. Oke, sekarang kita ngomongin spesifikasinya. Secara tampilan emang sama kayak Redmi Note 12 Pro 5G, tapi ya soal dapur pacu emang beda sih. Oke, sekarang kita ngomongin dapur pacunya. Jadi smartphone ini pakai prosesornya Qualcomm mid-range 700 series 778G. Prosesor yang mungkin agak lawas ya, karena kan ada smartphone lain yang udah pakai 7 Plus Gen 2, terus 7 Gen 1, nah ini cuma 778G, arsitekturnya 6 nanometer, untuk RAM-nya sampai 8GB seperti yang gue bilang tadi, dan jenisnya masih yang lawas juga, LPDDR4X, penyimpanannya UFS 2.2, jadi masih cukup ketinggalan, dan nggak support microSD, sama baterainya 5000 mAh dengan fast charging 67W. Secara dapur pacu emang bagus sih untuk sebuah smartphone kelas menengah karena di aplikasi AnTuTu Benchmark sama 3D Mark yang stress test, di AnTuTu Benchmark sendiri skornya versi 10 ya, skornya sendiri 614.000 poin, jadi udah cukup tinggi lah buat sebuah smartphone 3-4 jutaan. Dan di 3D Mark yang stress test 20 menitan, smartphone ini juga adem ayem aja, kinerjanya nggak turun, nggak naik turun juga, jadi tetap stabil. Nggak terlalu panas, nggak overheat juga, jadi tetap stabilitasnya cukup tinggi buat sebuah smartphone yang kelas mid-range. Yang gua sayangin dari dapur pacu smartphone ini cuma di sistem operasinya. Ketika smartphone 3 jutaan lain pakai Android 13, malah udah ada yang di listing Android 14, ini masih di Android 12 aja. Emang sih secara kulitnya, kayak secara UI-nya udah MIUI 14, tapi secara sistem operasinya masih Android 12, ketinggalan setahun berarti, ketinggalan satu update dibandingin sama HP lain di kelasnya. Dan mungkin juga mirip kayak Redmi Note 12 Pro 4G yang kemarin juga udah launching di Indonesia. Ya palingan ya mentok nggak sampai 2 kali update kali ya smartphone ini. Mungkin udah Android 14 kayak bisa aja cuma dapat patch keamanan berikutnya gitu, dan udah aja nggak dapat upgrade OS lagi, karena ketika yang lain udah yang baru, ini masih pakai yang lama. Setia banget gitu ya sama yang lama, aneh sih. Baterai 5000 mAh dari Poco X5 Pro sendiri menurut gue cukup imba sih, imbalance ya. Dipakai sehari-hari buat ngegame, buat sosmed, ya sebagai daily driver aja gitu, tapi seringnya lebih main game. Screen on time dari smartphone ini, daya tahan baterai dari smartphone ini sampai 5% itu cuman 9,5 jam, sekitar 9 jam lah. Berarti ya kalau pagi ngecas, sore mau balik kantor, itu harus ngecas lagi karena baterainya udah lowbat banget. Untung yang ngecasnya cepat, 57 menitan lah buat ngecas dari 3% sampai penuh, dengan kondisi layar nyala, wifi nyala, seluler nyala. Jadi ya cukup kenceng lah, apalagi adapter charger 67 wattnya juga udah termasuk dalam paket pembelian, jadi tinggal colok, tunggu deh. Oke, next ke bagian kameranya deh. Kameranya menurut gue jadi upgrade juga sih, karena di Poco X3 Pro kan pakai 64 megapiksel atau 48 ya, koreksi kalau gue salah. Di sekarang udah ada 4 kamera, dan kamera utamanya pakai sensor 108 megapiksel. Sensornya sendiri buatan Samsung, ISOCELL HM2. Jadi kamera ini punya skema pengambilan gambar nona binding 9 in 1 pixel. Jadi
Ketika kita mau thread 9 pixel dijadiin jadi 1 pixel, dimanfaatkan. Jadi hasilnya bakal lebih detail, lebih warnanya lebih kaya lagi, ditambah lagi AI dari Xiaomi ini yang ya menurut gue masih pas-pasan lah ya. Sebelumnya gue udah review Poco F5, juga hasilnya sama. UI kamera, pemrosesan kamera, pencitraan di sistem operasi MIUI ini emang agak kurang sih menurut gue. Secara kualitas detailnya tuh kayak nggak bisa memanfaatkan sensor yang gede gitu. Detailnya kayak pas-pasan, warnanya juga ya gitu. Kalau misalnya nemu warna yang warna hijau misalnya ya ditajemin banget saturasinya, jadi kayak kurang enak dipandang. Dan ini juga terjadi di Poco X5 Pro. Tapi secara overall kameranya sebenarnya cukup bagus, cukup mewah juga buat sebuah smartphone 3 jutaan. Kapan lagi punya HP murah, terjangkau, dengan kamera 108 megapiksel. Dan kamera ini juga didampingin sama kamera ultrawide 8 megapiksel yang kualitasnya so-so, tapi detailnya emang rendah banget sih. Udahlah, kamera ultrawide terbaik itu cuma di Samsung. Yang lainnya kayak nggak bisa memanfaatkan sensor yang ada gitu. Hasilnya tuh kayak pas-pasan aja, warnanya pucet, detailnya parah. Ya ini, di Poco X5 Pro. Cuman yang patut untuk diapresiasi ya tadi, kamera utamanya aja. Terus juga ada kamera makro 2 megapiksel dengan sensor dari OmniVision. Kamera selfie-nya 16 megapiksel dengan hasil yang lumayan oke. Secara warna, secara detailnya juga lumayan oke. Emang sih nggak dipoles abis. Itu bagus, jadi hasilnya tetap kelihatan natural, kayak apa adanya, dan hasilnya pun cukup cakep. Oke, kesimpulan gue dari Poco X5 Pro, smartphone ini bagus, beneran bagus. Secara build quality, secara upgrade spesifikasi dibandingin sama seri sebelumnya, beneran nggak tanggung lah ya spek yang dikasih Poco buat smartphone ini. Cuman emang ada beberapa kekurangan, termasuk desain, yang menurut gue beneran nggak ada kreativitas sama sekali gitu, cuma ganti warna doang. Beneran sama kayak Redmi Note 12 Pro 5G gitu. Kalian sandingin deh, kalau yang lagi nonton video ini, beneran sama. Tapi ya, secara overall, dapur pacu, kualitas layar, kualitas kamera utama ya emang bagus dan cukup fair lah buat sebuah smartphone 3 jutaan. Bisalah dijadiin opsi buat kalian yang pengen ganti dengan budget yang cukup terbatas. Oke, gue Faisal. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa. Subscribe channel Use On Tech biar tahu gadget terkini di Indonesia. Bye.